Oh hilang. Nah, kita harus paham dulu apa itu visum et repertum. Di mana-mana pun buku nggak ada mengatakan visum itu apa definisinya, nggak ada. Ya, buku pun nggak ada. Tapi yang ada itu adalah di Statuta Negara nomor 350 tahun 1937. Indonesia aja belum ada. Tapi lembar negara ini masih dipakai. Hanya di situ ada tertera visum et repertum atau visa et reperta. Visa et reperta atau visum et repertum itu adalah keterangan tertulis yang dibuatkan oleh dokter tentang sesuatu apapun yang dijumpai pada tubuh korban sesuai dengan permintaan penyidik. Jadi kalau polisinya bilang, mohon dokter lakukan pemeriksaan medis terhadap pasiennya dan dibuatkan visum et repertumnya, maka Anda melakukan pemeriksaan medis terhadap pasiennya. Tapi hasil pemeriksaan medis biasanya dituliskan oleh dokter itu di rekam medis. Tapi diminta polisinya dibuatkan visum et repertumnya. Itu bedanya. Apa bedanya rekam medis dengan visum et repertum? Visum et repertum itu dasar hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 133. Jadi sesuai dengan pasal 133 itulah yang kita isikan. Nah, visum itu ada dua sebenarnya. Satu visum orang hidup, satu visum orang yang sudah mati. Jadi kalau yang sudah meninggal dimintakan visumnya, undang-undangnya sama. Pasal 133 juga KUHP. Yang hidup 133 juga KUHP. Kenapa? Karena bunyinya di KUHP itu adalah apabila ada satu korban yang satu akibat luka, berarti luka ini sudah pasti mati. Belum tentu, boleh hidup. Lalu yang kedua mati. Itu bunyinya. Lalu yang ketiga keracunan. Jadi kalau ada suatu dalam tubuh manusia terjadi 3 kasus ini, luka, mati, dan keracunan, maka penyidik atau polisi itu berhak meminta kepada satu ahli kedokteran kehakiman, 2 dokter. Itulah Anda nantinya. Dokter ini boleh, dokter umum boleh. Makanya di SKDI dokter umum standar kompetensinya 4A. Boleh dokter apa lagi? Dokter spesialis kulit boleh. Spesialis objin boleh. Sementara dokter spesialis kulit itu setelah mereka pendidikan spesialis kulit dan dilantik spesialis kulit, dokter umumnya ditarik enggak? Kompetensinya ditarik kan? Maka dokter spesialisnya yang dipakai. Tapi pendidikannya selama mengambil dokter umum itu sudah ada di situ kompetensi 4A pembuatan visum. Jadi visum itu adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan permintaan penyidik. Jadi kalau ada pasien, dokter saya mau minta visum, salah pak, minta visumnya jangan sama saya, sama polisi. Loh, tapi dokternya nanti mengeluarkan. Iya, saya mengeluarkan visum, polisi yang minta. Itu bedanya ya. Jadi bukan pasiennya datang minta visum sama kita, enggak. Lalu datang nanti, dokter, saya meminta hasil visumnya. Kata keluarganya, hasil visum mana pak? Yang diantar polisi kemarin. Oh, nggak bisa saya kasih pak. Loh, kenapa? Kan saya minta. Bapak minta sama siapa? Sama polisinya. Kan polisi yang bawa kemari. Iya pak. Tapi dalam permintaan itu kan nggak ada tanda tangan bapak.
dalam permintaan polisi itu tidak ada permintaan pasien, tidak ada permintaan keluarga. Yang ada di situ adalah tanda tangan polisi. Jadi karena polisi tanda tangan Pak, maka saya kasih sama polisinya. Gitu jawabannya. Terus kalau polisi nanti merubah ini, yang dokter buat dirubahnya, oh terlalu berani polisinya merubah itu, kita penjarakan polisinya Pak. Gitu. Karena apa yang sudah kita buatkan dalam visum itu ada tertinggal di kita. Jadi tidak bisa. Ini kata saya. Nah, visum orang hidup itu terdiri dari, sebenarnya visum orang hidup itu ada 3. Itu tadi, satu adalah visum perlukaan, yang kedua adalah visum asusila, lalu yang ketiga adalah visum psikiatri. Kenapa beda-beda tiga-tiganya ini ya? Perlukaan berbeda dengan asusila, asusila berbeda dengan psikiatri. Nah, itu perbedaannya kenapa harus ada? Karena kalau perlukaan, luka itu ada umurnya. Saya pukul dia hari ini, warnanya warna apa? Setelah itu terus enggak itu warna seperti itu? Tidak. Dalam tempo 14 hari dia akan kembali ke warna kulit semula. Maka visumnya itu mempunyai umur, sehingga perlukaan itu dibagi 3: seketika, sementara, dan lanjutan. Nah, baru ini nggak bisa ya? Nah, isi dari visum itu nanti permintaan polisi itu seperti yang ada di kalian diberikan itu permintaan polisi, karena ada permintaan polisi di sini. Sama pertama permintaan polisinya, nanti akan ada di sini permintaan polisinya. Kalau ada nanti permintaan polisinya di sini dikatakan langsung ditulisnya di situ rahasia. Artinya visum itu rahasia. Kenapa rahasia? Karena kalau diberitahukan ini visum, ya, contoh saya beritahukan, dia rumahnya dipukuli, datang dia diberitahukan sama ini, rumahnya dia dipukuli, tahu dokternya dong dipukuli, arahnya datangnya dari sini, jam segini, datang dikasih tahunya ini, datang ini saya kasih tahunya juga sama keluarganya, datang keluarganya dikasih tahu sama kawannya, ternyata kawannya itu adalah pelaku. Udah ketahuan aku, melarikan diri aku ke luar negeri. Kan bisa seperti itu, makanya sifatnya rahasia. Supaya jangan terganggu proses penyelidikan. Itu ya. Makanya selalu kayak Hasto Kristianto dikatakan merintang-rintangi proses penyelidikan katanya. Ya kan? Atau 2220. Ya kan? Menghalang-halangi proses penyelidikan. Karena dia rahasia, maka harus ada isinya adalah pro justisia. Ya, pro justisia, dia karena rahasia maka demi keadilan. Itu pro justisia, demi keadilan. Lalu setelah itu ada isinya adalah pendahuluan. Pendahuluan itu apa? Pendahuluan itu merangkum sesuai dengan pasal 133 dengan isi yang mau kita isikan. Lalu pemeriksaan itu apa yang kita jumpai pada tubuh korban? Semua ya, tidak terkecuali. Contoh dijumpai tai lalat juga kita tuliskan di situ.
Tato juga kita tuliskan di situ. Untuk apa tato itu? Nanti tato itu dibuatkan di situ untuk mengidentifikasi. Contoh saya bilang, dijumpai pada tubuh korban tato berbentuk Garuda, ya kan? Lalu datang keluarganya, bukan loh, keluargaku nggak pakai tato katanya. Nah, berarti memastikan bahwa nama si Rini atau si A ini sesuai dengan yang dipermintakan oleh visi-visi tadi. Itu namanya identifikasi secara sekunder. Lalu yang ketiga, kesimpulan. Dari hasil pemeriksaan kita ini tadilah kita ambil kesimpulan, bukan dari penjelasan korbannya. Itu kalau korban yang hidup ya. Saya diperkosa, setelah diperkosa dibanting, dipukul, tangan saya dipukul, dicekik. Ternyata kita periksa di tangannya nggak ada memar, di lehernya tidak ada luka bekas cekikan, dibanting nggak ada memar di kepalanya. Kenapa dia bilang dibanting? Nah, kita tidak terpengaruh terhadap omongan dari korban, kita hanya dipengaruhi hasil pemeriksaan. Jadi itulah kesimpulan kita. Kesimpulan kita di situ. Ya, contoh pernah ada beberapa kasus kita tangani. Ini PSK, janda anak 5 kali melahirkan secara spontan, mengaku diperkosa. Nah, bagaimana seorang janda melahirkan 5 anak secara spontan, mengaku diperkosa? Dikasih ke kita, lalu kita periksa. Himennya sudah tidak nampak lagi, 5 kali melahirkan. Ternyata karena nggak bayar. Dia mendramatisir, dia dibanting, diperkosa, dicekik, ya apa gitu. Lalu kita periksa, nggak ada bukti kekerasan, itu nggak ada. Lalu kita beritahukan kepada polisi, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Lalu polisi melakukan penyelidikan dari keterangan dokter ini. Ditanyai lagi ibu ngaku aja lah. Sebenarnya diperkosa apa enggak ibu? Enggak, saya nggak dibayar. Nah, itulah baru mulai. Dari itulah keterangan dari dokter itu. Itulah petunjuk dokter itu untuk polisinya, penyidiknya. Nah, setiap kesimpulan itu maka kita tutup dengan kata penutup. Kata penutup ini biasanya adalah kalimat baku. Demikianlah pisma repertum ini dipergunakan sesuai dengan sumpah, bahwa kita sewaktu ditamatkan jadi dokter disumpah. Jadi seperti itu. Terus bawa deh. Nah, itulah pembuatan visumnya. Nah, pada kasus kita ini adalah seorang perempuan, Nona S. Ya, saya beberapa kali kasus selalu dokter objin melakukan pemeriksaan terhadap korban perkosaan, diduga perkosaan. Selalu mereka tidak dapat, karena biasanya objin itu melakukan pemeriksaan dia seperti ini. Karena tidak akan memasukkan sosor bebek, karena akan menyebabkan luka. Kalau kami di forensik itu biasanya, kalau kami ini masih curiga, ini dibuka ya, dibuka atau dia dikuakkan seperti ini, ditarik labialnya diangkat. Jadi dia ditarik labialnya diangkat, bukan ditarik kemari ya, diangkat ke atas. Ya, dia akan diangkat ke atas, lihat. Kalau masih belum nampak kita pastinya, maka lakukan RT. Tahu RT? Rukun tetangga. RT rectal tuse. Jadi masukkan jarinya, satu jari masukkan, dengan katakan tarik nafas ya bu ya, sedikit ya bu, tahannya. Nah, masukkan satu jari, baru tarik labialnya ke dalam, tarik. Maka akan nampak nanti robeknya itu sampai ke dasar atau tidak.
Jadi ditarik, lihat sampai ke dasar atau tidak. Begitu cara penilaiannya. Tapi tetap edukasi kepada pasien, bagaimana supaya pasien merasa nyaman dalam pemeriksaan yang kita lakukan. Setelah itu baru kita buatkan. Dalam kasus ini, seperti di dalam gambar ini, di sini kan ada berwarna kemerahan. Di sini berwarna kemerahan, di sini berwarna kemerahan, di bawah berwarna kemerahan. Maka di dalam kesimpulan kita menuliskannya adalah dijumpai, itu ya, dijumpai luka robek arah jam. Jadi bukan luka robek jam. Kalau luka robek jam 10, maka hakim akan mengatakan jam 10 malam, jam 10 siang. Itu kan pertanyaannya. Tapi kalau arah jam 10, maka semua orang sudah paham arah jam 10. Jadi dijumpai luka robek arah jam 1. Ini jam 1. Jam 1 di sana. Jam 2, jam 3, jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itulah arah jam. Gak ada arah jam 10 lewat 30. Gak ada. Gak ada ya. Kalau arah 10 kemarin dia arah kemarin sedikit, 10 lewat. Jadi gak ada 10 lewat 30, gak ada. 10 lewat 15 gak ada arah jam begitu. Jadi yang ada arah jam itu adalah arah jam mulai dari jam 1 sampai 12. Jadi dalam pembuatan pemeriksaan itu kita menuliskannya dijumpai luka robek arah jam 10. Contoh ya. Nah, luka robek arah jam 10 ini berwarna apa? Kalau di merah, tulis berwarna kemerahan. Kalau dia tidak berwarna merah, sudah sama warnanya dengan kulit sekitar, maka sudah sama dengan warna kulit sekitar. Lalu lihat, luka robek ini sampai ke dasar tidak? Artinya sampai ke dasar. Lihat ini. Ini kan ada. Siapa mau melihat mana? Coba, mari lihat sini. Harusnya himen itu dia tertutup. Dia tidak tertutup seperti ini semua. Ini namanya klitorisnya, dia tertutup tapi ada bolong sedikit di atas. Itu kalau untuk haid dia keluar dari situ. Nah, ini tertutup semua. Kalau dia robek di sini, maka robekannya itu sampai ke dasar, nah sampai kemari, dasar ini. Sampai kulitnya ini atau sampai ke sini. Sampai dia ini kan nanti tertutup. Kalau robeknya itu sampai ke dasar, nah sampai kemari. Sampai ini nampak labial mayoranya. Sampai di dasar lagi koyak lagi, terlalu besar alat kelamin yang masuk, maka dia akan robek ke labial minor. Sehingga kita tulis dalam kisum kita tuliskan bahwa dijumpai luka robek arah jam 10 berwarna kemerahan sampai ke dasar. Atau dijumpai luka robek arah jam 10 sudah sewarna dengan kulit sekitar sampai ke dasar. Atau dijumpai luka robek berwarna kemerahan tidak sampai ke dasar. Kalau dasar tadi minora. Kalau dasar tadi sampai minora itu. Dasarnya tadi mayora dan minora. Jadi kalau dia ke mayora juga dia bisa sampai ke dasar. Nampak nanti robekan itu sampai ke dasar. Ketika kita kurang jelas maka pakai retaltuse, tarik ini. Ini yang ditarik. Ini nanti yang tertarik. Ini yang akan tertarik, tarik ke dalam sini. Nah, jadi dimasukkan kemari, tarik dia kemari. Begitu untuk melakukan pemeriksaannya. Masuknya ke lubang yang tadi. Hah?
Bukan. Di dari ini didikan. Nah, diangkat ke ini biar lebih. Jadi dia dari apa? Itu cara pemeriksaannya. Ya. Terus yang diangkat tadi gimana? Dia diangkat seperti ini. Kalau mau diangkatnya pun dia seperti ini, tarik. Ini tarik. Bayarannya. Ya, ini kan ini bisa ditarik. Tarik. Kalau kau buat pijat luka ya. Ya, jadi kalau kau tarik kena pelan. Kalau kau buka, apalagi anak-anak. Anak-anak kau buka kayak gini, robek ini. Robek. Ya. Jadi nanti akan nampak luka robeknya. Jadi biasanya sih kalau kita melihat udah robek. Ini ada robek ini. Cuman arahnya sudah nampak kita arahnya. Nah, sampai ke dasarnya baru kita harus lihat dari bawah. Kalau misalnya arah robeknya lebih dari satu gitu dokter, Nah, misalnya kayak ada jam 1, ada jam 2 itu kebiasaannya gimana? ya dibuat, dijumpai luka robek arah jam 1, warnanya apa? Dijumpai luka robek arah jam 2, warnanya apa? Setiap luka Oh, iya. Setiap yang dijumpai itu dituliskan. Dokter, terus warnanya tadi dokter kan ada yang warna Nah, warna itu menandakan umur luka. Kalau dia warna kemerahan berarti baru saja terjadi sampai 1 hari terjadi. kalau sudah sama dengan warna Warna kulit sekitar dia kemungkinan besar sudah lebih dari 3 hari atau 7 hari. dokter, Itu kalau dia tidak cebok ya, cebok dibersihkan, dia dibersihkan kan bersih cepat. Nah, Boleh diulang nggak dokter, gimana tadi mau lihat dasarnya itu gimana? dasarnya itu tadi ini. Udah masuk ke dasar. Ini kan tertutup nih. Ini kan harusnya dia tertutup seperti ini, tapi nggak semua tertutup. Ada juga, nah sepertinya ada lubangnya kecil sedikit. Nah kalau ini robek dia kemari. Kalau kita anggap ini robek arah kemari, maka akan arah kemari. Nah sampai ke dasar kita lihat akan sampai nampak ininya. Robekan itu sampai ke sini. Terus terlalu kuat atau pelakunya lebih dari satu kan gitu ya. Bisa jadi ini pun robek dan akan terjadi perdarahan, ruptur uterinya, maka ini kan robek juga sampailah ke labia minoranya. Oke? Oke. duduk. Nah,